Selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Pastinya baik dan luar biasa. Adik-adik yang di rumah, hari ini sebelum beribadah, Kakak Dede mau mengajak adik-adik untuk bersatu dalam doa, dan nanti doanya dibawakan oleh Kakak Nancy. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, dan sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, akan ajak semua kita berdoa, semua kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang malam. Engkau boleh memimpin menyertai kami sehingga pada pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun juga. Ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau akan memimpin menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami boleh berjalan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, dari kita sudah berdoa, Kakak Dede mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, masih dalam posisi berdiri ya. Kita menyanyi lagi Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
Silakan duduk adik-adik. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kakak Dede mau mengajak kita untuk berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kan Nancy ajak kita semua berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Untuk itu, semua kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah kami saat ini itu semua boleh berjalan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga Ibu Endang yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar Ibu Endang boleh menyampaikan firman-Mu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Evelyn akan bercerita tentang firman Tuhan. Namun Kak Evelyn mau tanyakan cerita pada minggu yang lalu yang disampaikan oleh Ibu Tisna. Apakah ada yang masih mengingatnya? Ya, tentang Esau dan Yakub. Ada ayat hafalannya kan? Terdapat di mana? Ayo kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Nah adik-adik, Kak Evelyn bertanya nih, adik-adik pernah tidak berada dalam situasi yang tidak baik, di mana adik-adik diberlakukan tidak adil, adik-adik diganggu, atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nah, bagaimana dengan sikap adik-adik? Apakah adik-adik marah? Apakah adik-adik melawan atau memukul orang yang mengganggu adik-adik? Atau adik-adik hanya diam dan berdoa kepada Tuhan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang seorang yang hanya diam walaupun diberlakukan dengan tidak adil. Mau tahu siapa dia? Ayo kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian. Kejadian 26 ayat 1 sampai 34. Kejadian 26 ayat 1 sampai 34. Kak Evelyn akan menceritakan cerita Alkitab hari ini tentang Ishak. Bagaimana Ishak menghadapi situasi yang tidak adil baginya. Adik-adik, pada saat itu negeri tempat tinggal Ishak mengalami bencana kelaparan. Ini bukan bencana kelaparan yang pertama yang terjadi sejak zaman Abraham. Oleh karena itu, Ishak dan keluarganya pindah ke Gerar, negeri orang Filistin. Di Gerar, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan Tuhan kembali menegaskan janjinya kepada Abraham ayah Ishak. Begini janji Tuhan. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Adik-adik, setelah Ishak dan rombongannya sampai di Gerar, Ishak bertemu dengan Raja Filistin yang bernama Abimelek. Raja Abimelek memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk membiarkan Ishak tinggal di negerinya tanpa mengganggunya. Maka tinggallah Ishak di situ dan bercocok tanam, dan dalam tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab Ishak diberkati Tuhan. Demikian pula dengan segala ternaknya, kambing, domba, sapi semakin banyak, dan pembantu-pembantunya semakin banyak pula. Ishak semakin kaya sehingga orang-orang Filistin menjadi cemburu dan menutup semua sumur yang digali pada zaman ayahnya Abraham. Dan bahkan Raja Abimelek mengusir Ishak dan keluarganya dari sana. Adik-adik,
Ishak dan keluarganya meninggalkan Gerar, jauh menuju lembah, dan di sana mereka menetap. Kemudian Ishak menggali sumur untuk mendapatkan air yang bersih untuk diminum. Mereka berhasil mendapatkan air yang begitu banyak untuk digunakan. Namun hal itu tidak bertahan lama. Gembala-gembala dari Gerar merebut dan menguasai sumur itu sehingga sumur itu dinamakan Esek. Ishak dan rombongannya pergi tanpa ada perlawanan. Kemudian di daerah yang baru, Ishak kembali menggali sumur. Akan tetapi kembali para gembala-gembala Filistin bertengkar dan merebut sumur itu, dan Ishak menamakan sumur itu Sitna. Ishak kembali mengalah dan memilih untuk pergi. Wah, keadaan seperti itu tidak adil. Ishak tidak pernah melukai siapapun, namun Ishak memilih untuk diam dan tidak melakukan perlawanan. Adik-adik, di sini Ishak belajar bahwa semuanya sudah diatur oleh Tuhan dan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ishak dan rombongannya pindah ke tempat yang baru. Di sana Ishak menggali sumur yang baru. Kali ini tidak ada lagi yang merebut sumur, sehingga sumur itu dinamakan Rehobot. Sehingga Ishak berkata bahwa Tuhan telah memberikan kelonggaran untuk beranak cucu di negeri itu. Ishak tidak berusaha merebut sumur-sumur yang ia gali, karena ia tahu bahwa Tuhan yang telah merencanakan segala sesuatu untuknya. Ishak tahu jika ada yang merebut kepunyaannya, itu berarti bahwa Tuhan tidak ingin Ishak memiliki barang itu. Jadi tidak perlu marah-marah atau melawan. Ishak belajar puas dengan pemberian Tuhan, dan Ishak percaya penuh kepada Tuhan bahwa segala yang dialaminya semuanya telah diatur oleh Tuhan, walaupun ia diberlakukan tidak adil. Adik-adik, kemudian Ishak pindah ke suatu tempat yang bernama Beersheba. Pada malam hari Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, dan Tuhan menegaskan janjinya bahwa Tuhan akan menyertai Ishak dan memberkati serta membuat banyak keturunannya. Di tempat itu Ishak berdoa dan mendirikan kemah untuk mereka tinggal. Kemudian mereka kembali menggali sumur. Sementara mereka menggali sumur, datanglah Raja Abimelek dan sahabatnya beserta kepala pasukannya. Lalu Ishak bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu datang ke sini? Bukankah kalian telah mengusir kami?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan telah memberkatimu. Maka berjanjilah untuk tidak berbuat jahat kepada kami." Kemudian Ishak segera menjamu mereka, dan pada keesokan harinya ia mengadakan perjanjian kepada mereka dengan damai, dan dengan itu kemudian mereka sudah mengadakan perjanjian, mereka pulang dan Raja Abimelek pulang bersama dengan rombongan menuju ke Gerar. Adik-adik, kemudian pada hari itu juga datang para hamba-hamba Ishak memberitahukan bahwa mereka telah mendapatkan air dari sumur yang baru yang mereka gali. Dan kemudian Ishak menamakan sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu Beersheba sampai sekarang. Nah, adik-adik, melalui kisah Ishak kita belajar bahwa kita tidak perlu merebut, marah-marah atau bahkan bertengkar, karena jika Tuhan tidak mendaki sesuatu menjadi milik kita, maka kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi jika Tuhan menghendakinya tanpa merebut, tanpa marah-marah dan bertengkar, pasti kita akan mendapatkannya. Nah, kita lihat Ishak, karena ia tidak merebut dan terus bersikap lemah lembut, maka Tuhan terus memberkatinya dan terus memberikan sumur yang baik. Dan Ishak yang lemah lembut itu menghasilkan damai sejahtera. Nah, adik-adik,
Sama seperti Ishak, kita pun diajak untuk menjadi pembawa damai. Mungkin di sekolah nanti, jika kalian sudah bisa ke sekolah lagi, ada teman-teman yang iri hati, suka mengganggu, suka mengejek, suka marah-marah kepada kalian. Namun sebagai anak sekolah minggu GKST Immanuel Palu, kita tidak iri hati, tidak mengganggu teman, tidak suka bertengkar, tidak mudah marah-marah, tetapi menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Maukah adik-adik menjadi pembawa damai? Sesuai dengan ayat hafalan pada hari ini, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Ayo kita buka, ini yang menjadi ayat hafalannya. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 13b. Kita ucapkan bersama-sama. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Adik-adik, iblis terus mencoba untuk membujuk kita untuk bertengkar, iri hati, marah-marah, dan menyusahkan orang lain. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pembawa damai. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Shalom. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak Dede mengajak kita untuk memberikan persembahan. Ambil dulu pundinya, persembahannya. Nah, sambil pundi dijalankan, kita menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik di rumah, mari kakak Fani ajak kita untuk berdoa. Kita mau berdoa syafaat ya. Kunci tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Allah atas kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat akan perintah Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah hari ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi teman-teman kami yang di sepanjang minggu ini mungkin ada yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk boleh menikmati hari-hari yang Tuhan masih sediakan buat mereka. Memberkati adik-adik kami yang mungkin di rumah lagi sakit atau di rumah-rumah sakit, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi orang-orang tua dari anak-anak kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, dan memberkati segala usaha pekerjaan mereka, agar kiranya apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak pelayan yang ada di Gereja Immanuel, khususnya pelayanan kelas 3 dan 4. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberkati segala usaha pekerjaan mereka, pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami menserahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan upaya-upaya pemerintah, para dokter, tenaga kesehatan,
aparat keamanan, bahkan seluruhnya kami Tuhan yang mengupayakan agar pandemi ini boleh segera berlalu dari bangsa kami, dan biarlah nanti namamu yang dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan tadi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami yang walaupun sedikit jumlahnya, namun kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, dan kiranya boleh kami gunakan untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syafaat dan syukur kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai, shalom. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Selamat sore Ibu Pendeta. Selamat sore. Selamat sore Kakak Desi. Selamat sore Kakak Ida. Gimana kabar hari ini Ibu Pendeta? Baik, luar biasa. Kakak Desi? Sehat. Sehat semuanya. Oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang saatnya kita masuk dalam acara penyerahan hadiah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dan sebelum itu, kita persilakan nih Ibu Pendeta mau menyampaikan nih buat adik-adik yang ada di rumah. Silakan Ibu Pendeta. Ya, baik. Bagaimana kabarmu semua anak-anakku? Baik, luar biasa. Ya, kami sangat bersyukur kakak-kakak yang ada Ibu Pendeta, karena dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun, begitu semangat, begitu memberikan respon yang baik. Harapan Ibu Pendeta, harapan kakak-kakak yang ada, ke depan kita tetap akan tingkatkan semangat yang ada. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Papa dan Mama yang begitu antusias memberikan topangan dan dukungan ketika anak-anak melaksanakan lomba. Tuhan Yesus pasti memberkati. Terima kasih semua anak-anakku. Shalom. Shalom, terima kasih Ibu Pendeta. Berarti Ibu Pendeta nih bilang nih buat adik-adik semua harus tetap semangat. Semangat, ya. Oke, sekarang Kakak Aida dan Kakak Desi akan membacakan siapa sih pemenang lomba. Tapi sebenarnya sudah ditahu ya dengan ibadah online kemarin. Jadi Kakak Aida mau bacakan kembali untuk Gens kelas Batita, lomba foto keluarga tema kemerdekaan. Juara pertama jatuh kepada anak Kevin R. Marioli. Nah, adik Kevin berhalangan dan saat ini akan diterima diwakili oleh Kakak Agnes. Silakan Kakak Agnes. Dan untuk juara yang kedua ada teman kita nih, ada adik Davin. Yuk adik Davin silakan masuk. Ya, untuk yang juara ketiga ada anak Audriel Moka. Oke, kita sorong nih kakak. Ya, sekarang Kakak Aida mau panggilkan untuk kelas balita dan kelas 1 dan 2 untuk lomba menyanyi lagu kemerdekaan. Tadang, siapa ini Kakak Des? Ya, deg-degan. Iya, juara 1 jatuh kepada adik Gerald Endera. Oke, diwakili oleh Kakak Uli. Silakan masuk Kakak Uli. Dan yang kedua ada ini Pak. Ada adik Franda Graciela. Ya. Dan yang ketiga ada adik Belvania. Oke. Silakan Ibu Pendeta, Kakak Desi boleh disiapkan hadiahnya Kakak Des. Pertama buat anak Kevin R. Marioli. Ini diwakili oleh Kakak Agnes. Sampai mana adik Kevin yang ada di sana? Ya, ini diserahkan juara 1. Oh iya, nah, Ibu Pendeta Untuk adik Kevin Marioli. Iya, diwakili oleh Kakak Agnes. Kakak Agnes, kiranya akan dapat menerima hadiah ini. Yang kedua, Oh ada 2 hadiahnya. oh ada 2, nanti dibagi dengan Ibu Pendeta. Dan juara kedua adik Davin. Hadiahnya. Iya,
Adik David, bagaimana kabar? Sehat, baik. Sehat? Mau bilang apa untuk papa yang jauh karena itu? Nah? Miss you, Kakak. Iya. Terima hadiahnya ada 2. Aduh. Nanti bagi dengan mama. Juara ketiga ada adik Audriel Moka. Iya. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik. Luar biasa. Wow. Iya. Oke, dipersilakan untuk kelas Batita. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kita penyerahan hadiah nih untuk kelas balita, kelas 1 dan 2. Terima kasih. Nah, ini yang lomba menyanyi lagu kemerdekaan. Wow. Diserahkan kembali oleh Ibu Pendeta. Juara 1. Sudah siap, Kak Des? Lomba menyanyi kemerdekaan. Ya. Oke. Nah, itu dia. Itu. Ya. Lomba menyanyi lagu kemerdekaan ada anak Gerald Endera. Diwakili oleh Kakak Uli. Iya, nanti dibagi dengan kakak. Juara 2 ada Franda Graciela Salangi. Wah. Bagaimana perasaan Franda mau terima hadiah? Hah? Bagaimana, Nak? Senang? Senang, iya. Iya, nanti bagi dengan Oma, Oke, dan juara yang ketiga ada Belvania. Silakan. Iya. Terima kasih. Dan ternyata kita kedatangan Gerald di sini yang juara 1. Terima kasih. Diserahkan kembali oleh Ibu Pendeta. Ya. Iya. Mau bilang apa untuk kakak-kakak semua? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tetap semangat, ya. Terima kasih Gerald. Silakan kembali ke tempat. Oke. Silakan Ibu Pendeta kembali ke tempat. Nah, sekarang nih Kakak Desi mau bacakan nih Ibu Pendeta yang lomba pidato tema kemerdekaan dan challenge. Yeay, iya. Untuk lomba pidatonya itu dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Untuk juara 1 itu adalah anak Felicia Tandi. Yeay, kita beri tepuk tangan. Juara 2 anak Clay, diwakili oleh Kakak Uli karena tidak sempat hadir pada saat ini. Oke, silakan Kakak Uli. Dan kembali. juara 3 anak Kevin. Yeay, tapi mohon maaf tidak sempat hadir, bisa diwakili oleh Kakak Lia untuk dapat hadiah dari mewakili Kevin. Iya, hadiah. Juara 1 lomba pidato. Apa yang mau disampaikan kepada kakak-kakak untuk kegiatan ke depan? Semoga lebih baik. Terima kasih. Wah, ada uangnya. Ya, waduh, aduh, banyak jadi Wow, hadiahnya banyak. Untuk juara 2 anak Clay diwakili oleh Kakak Uli. Iya. Kakak Uli banyak snack ini. Iya. Dan juara 3 anak Kevin diwakili oleh Kakak Lia. Ya, Terima kasih. ya, silakan kembali kakak-kakak. Yang berikutnya kita akan memberikan hadiah kepada challenge. Challenge-nya apa kemarin Kakak Aida? Merias wajah. Wah, ada 2 pemenang, ada 3 pemenang. Yang pertama anak Audrey Moka. Lagi dong. Iya, luar biasa. Yang kedua anak Ainsia. Diwakili oleh Kakak Agnes. Dan yang ketiga anak Kingsley. Yeay, ayo Kakak Kingsley. Ya, hadiahnya akan diserahkan oleh Ibu Pendeta. Aduh, besar DP hadiah, Le. Inang apa, Nak? Oh, terima kasih. Iya. Yang kedua, anak Alicia karena tidak sempat hadir diwakili Kakak Agnes. Iya. Iya, terima Agnes kasih. nanti terbaik ya. Dan yang ketiga anak Kingsley.
Demikian ya Kakak Desi untuk serah terima nih lomba-lomba pada saat kemerdekaan kita kemarin yang ke-76. Dan demikian dan sampai jumpa di lomba-lomba tahun depan nih Kakak Desi ya. Kakak Aja. Harus tetap semangat, Tuhan yang memberkati. Shalom. Nah, adik-adik yang di rumah, ibadah kita hari ini telah selesai. Jangan lupa, kalau kemana-mana ikut orang tua keluar rumah harus memakai masker. Jangan lupa juga selalu mencuci tangan. Kalau perlu adik-adik tidak usah keluar rumah ya, di rumah saja. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lebih indah